Selamat pagi Jemaat Immanuel, kembali lagi di program Berkat Pagi hari ini. Kita masih belajar di kitab Lukas. Mari sama-sama langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-10, 11, 14, dan 15. Saya akan bacakan buat saudara semua. Lukas pasal yang ke-16 dimulai ayatnya yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kita lompat ke ayat yang ke-14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Ayat yang ke-15, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar latar belakang dari ayat yang baru saja kita bacakan adalah di mana Yesus menegur orang-orang Farisi pada saat itu, yang ia katakan bahwa orang-orang Farisi merupakan hamba-hamba uang dan pencemooh. Mengapa dikatakan seperti ini oleh Yesus? Karena mereka, orang Farisi ini, memiliki sebuah keyakinan yang sangat salah di pandangan Allah, yaitu bahwa mereka meyakini bahwa kekayaan merupakan bukti dari Allah memberkati mereka karena kesetiaan mereka dalam mengamalkan hukum Taurat. Sehingga orang-orang yang miskin adalah orang-orang yang tidak setia seperti mereka yang adalah orang Farisi, sehingga Allah tidak memberkati kehidupan mereka. Oleh sebab itu, karena keyakinan ini, orang-orang Farisi ini mencemooh Yesus yang saat itu tidak memiliki apapun, Yesus yang miskin, karena mereka menganggap kemiskinan itu adalah tanda Allah tidak berkenan atau tidak menghargai orang tersebut. Sungguh merupakan sebuah keyakinan yang salah di hadapan Allah. Kita belajar dari hal ini bahwa perkenanan Allah terhadap seseorang itu tidak dilihat dari dia kaya ataupun miskin. Tidak bisa kita katakan dia kaya, diberkati, berarti Tuhan berkenan atas hidupnya, karena belum tentu itu terjadi. Sedangkan dia miskin, itu merupakan bukti bahwa Tuhan tidak berkenan dalam kehidupannya. Ini merupakan sebuah keyakinan yang salah, yang merupakan keyakinan dari orang-orang Farisi yang mereka percaya saat itu. Kita belajar bahwa perkenanan kita di hadapan Allah itu ditentukan oleh sikap hati kita dan kesetiaan kita dalam kita menjalani kehidupan ini mengikut Tuhan. Tuhan itu baik kepada semua orang, namun Dia tidak berkenan kepada semua orang. Perkenanannya tidak bagi semua orang, hanya bagi setiap orang-orang yang percaya, mengasihi, hidup benar, dan setia sampai pada akhirnya. Kesetiaan ini menjadi poin penting, saudara. Kenapa? Karena sia-sialah setiap kepercayaan kita selama ini apabila kita tidak setia sampai akhirnya mengikut Tuhan. Maka kesetiaan ini menjadi poin penting dari ayat ini. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, dikatakan di situ dijelaskan mengenai setia dalam perkara yang kecil. Manusia itu cenderung untuk menyukai sesuatu hal yang besar. Wow, sesuatu yang besar itu lebih kelihatan dan lebih hebat kelihatannya. Namun Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sejatinya seseorang bisa dikatakan setia apabila ia melakukan perkara-perkara kecil dalam waktu yang tidak ada batasnya, bukan melakukan perkara yang besar. Ini merupakan satu pemikiran yang berbeda dari pemikiran dunia saat ini, bahwa Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya setia dalam perkara kecil. Walaupun perkara kecil, tapi sesungguhnya tidak mudah melakukan perkara kecil dengan setia. Saudara, ada seorang tukang sapu yang mendapatkan penghargaan oleh pemerintah di daerah di mana dia bekerja. Penghargaan atas dedikasi dalam pekerjaannya sehingga membuat daerah tersebut
atau desa tersebut atau kampung tersebut menjadi daerah yang sangat bersih dan nyaman untuk ditinggali dan dikunjungi. Tahukah saudara, setelah ditanyakan kepada bapak tersebut, sudah berapa lama dia melakukan pekerjaannya? Dia menjawab 12 tahun. Dan yang lebih mengherankan lagi, sesungguhnya pekerjaan sebagai tukang sapu itu bukanlah pekerjaan utamanya, itu adalah pekerjaan sampingannya. 12 tahun dia melakukannya dengan kerelaan hati dan kesetiaan. Pekerjaan yang mungkin dianggap sepele, bahkan tidak bernilai oleh orang-orang. Bahkan dia katakan dia sudah kenyang dengan yang namanya hinaan. Tapi dia tetap setia melakukannya setiap hari, bahkan sampai 12 tahun. Sampai hari di mana dia mendapatkan penghargaan. Bukannya dia berhenti setelah dia mendapatkan penghargaan, tetapi dia lebih semangat lagi untuk melakukannya. Padahal pekerjaannya hanya menyapu saja. Itu adalah pekerjaan kecil di pandangan mata kita, tapi dampaknya begitu luar biasa. Amsal 20 ayat 6 katakan bahwa orang banyak menyebut diri baik, tapi orang yang setia itu sangat sulit ditemukan, saudara. Sampai saat ini pun juga demikian. Sangat sulit sekali mencari orang-orang yang setia. Karena kesetiaan itu tidak ada batasnya, tidak ada waktu habisnya. Kita tidak tahu. Orang kita baru bisa mengatakan orang itu setia apabila ia sudah mati. Tapi kita tidak tahu kapan seseorang itu mati. Kita tidak tahu waktunya. Nah, Tuhan mencari orang-orang yang setia, khususnya dalam perkara kecil. Ujian kesetiaan kita bukan dalam perkara besar, tapi dalam perkara kecil. Pagi ini kita belajar untuk tetap setia dalam perkara kecil, bukan saja karena janji firman Tuhan mempercayakan perkara yang besar apabila kita setiakan perkara kecil, tapi juga kita mau setia untuk kita mengejar perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah pagi hari ini kita belajar untuk menjadi pribadi yang setia dalam mengikut Tuhan di sepanjang hari-hari kita. Amin. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.